Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pak Amidiarjo dari kelas A untuk pelajaran manajemen informatika, yaitu tentang pengertian rentang manajemen. Dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu sistem manajerial yang baik. Masing-masing personel dalam organisasi harus dapat bekerja dan berkembang dengan baik. Kemampuan manajemen seperti itu biasa disebut dengan rentang manajemen. Jadi, yang disebut dengan rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif, yang sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Lanjut kepada prinsip rentang manajemen. Prinsip rentang manajemen itu ialah prinsip yang berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau seorang atasan. Rentang manajemen juga dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen sering juga disebut sebagai istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Rentang manajemen itu akan selalu berkaitan erat dengan koordinasi, sehingga seringkali muncul anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Rentang manajemen merupakan salah satu aspek utama dari struktur organisasi yang mempengaruhi seorang individu bila dia bergabung dengan suatu organisasi. Oleh karena itu, penentuan tentang manajemen yang tepat adalah penting. Hal ini disebabkan karena yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja. Mereka terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Lalu yang kedua ialah adanya hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tall dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling bawah. Rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Struktur ini akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Berkaitan dengan rentang manajer tersebut, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Ahli yang pertama yaitu Henry Fayol. Henry Fayol menyebutkan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi ialah 20-30 karyawan. Lalu, setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3-4 pengawas produksi. Lalu yang selanjutnya yaitu dari ahli V.A. Graysonas. V.A. Graysonas mengungkapkan bahwa dalam memilih suatu rentangan manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu, akan tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Lalu lanjut yang berikutnya yaitu dari Lindahl Elverwick. Lindahl menyebutkan bahwa tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Lalu yang terakhir dari pendapat dari Jenderal Ian Hamilton. Hamilton menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman militernya, ia menyimpulkan bahwa otak rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup dalam pengenangan dari 3-6 otak manusia lainnya. Lalu lanjut, jenis rentang manajemen. Dalam meningkatnya jumlah karyawan dalam suatu organisasi, rentang manajemen dapat digunakan dalam 3 pilihan. Yang pertama yaitu rentang manajemen lebar. Alasan digunakan tentang manajemen lebar ialah bahwa tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu. Yang kedua, rentang manajemen sempit. Alasan digunakannya rentang manajemen sempit ini ialah bahwa pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi yang kecil daripada organisasi yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya ialah kombinasi antara rentang manajemen lebar dan juga manajemen yang sempit. Untuk yang ketiga ini ya tentang kombinasi dari kedua apa tersebut dijadikan dalam satu tetapi dipilih-pilih. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rentang manajemen sehingga didapatkan ukuran rentangan yang tepat bagi jabatan manajer tertentu. Faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, faktor dari kesamaan fungsi-fungsi.
Semakin sejenis atau sama fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangan tersebut akan semakin lebar. Lalu yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan juga akan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangannya juga akan semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan tersebut juga akan semakin melebar. Lalu yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan oleh manajer tersebut, maka rentangannya juga akan semakin lebar. Lalu yang selanjutnya, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentangan semakin lebar juga. Lalu selain hal di atas tersebut, faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan rentang manajemen, yaitu yang pertama, faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang-rentang manajemen dapat relatif melebar apabila pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasinya stabil, dan pekerjaan bawahannya itu sejenis. Lalu yang selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan. Pada faktor tersebut, rentang manajemen dapat relatif melebar apabila yang pertama, bawahan adalah terlatih atau sudah pandai untuk pekerjaan tersebut atau untuk pekerjaan tertentu itu. Lalu yang kedua ialah bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat, yang dimana bawahan tersebut akan merasa dirinya lebih baik jika dirinya tidak diawasi atau diapakan seluruh kegiatannya. Lalu faktor ketiga yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan, yang dimana yang pertama itu manajer yang adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Yang kedua, manajer itu menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya. Yang ketiga, manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Baiklah, hanya segitu saja hasil resume dari rentang manajemen yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.